Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Canda. Pada hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema yang pertama, aku dan cita-citaku. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mohon berkat Tuhan. Mari teman-teman dan ibu guru kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Yang pertama, selama pembelajaran anak-anak wajib membuka kamera. Yang kedua, anak-anak boleh membuka mute jika ingin berbicara hal-hal yang penting. Yang ketiga, chattingan di Zoom boleh dipakai juga untuk hal-hal yang penting. Yang keempat, slide presentasi harus tetap dalam keadaan bersih. Sekarang kita absen dulu. Anak-anak wajib lebih memperketat lagi protokol kesehatan. Ayo semua menjaga kesehatan dari virus corona. 5M dijalankan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Jauhi kerumunan. 5. Di rumah saja. Ayo harus diingat, tetap selalu waspada supaya sehat. Sebagai wujud cinta kita kepada negara Indonesia, Indonesia. Pada hari ini dengan tujuan pembelajaran, yang pertama nanti kalian akan mengamati teks puisi cita-citaku. Nanti mampu mengidentifikasi unsur-unsur puisi dengan benar, mengamati video pembelajaran mengenai rima dan juga nanti kita saling bertanya jawab. Diharapkan anak-anak mampu melisankan puisi yang sudah disediakan dengan indah. Anak mengamati video pembelajaran mengenai metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak mampu menganalisa siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan benar. Lalu, anak-anak mampu membandingkan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna dengan tepat, dan juga mampu membuat skema sederhana hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna secara benar. Nah, di sini nanti kita mau bermain tebak gambar. Gambarnya mengenai profesi atau cita-cita, ya. Di sini ada 3 petunjuk. Nah, petunjuk pertama memiliki nilai yang lebih besar. Petunjuk kedua semakin kecil. Petunjuk ketiga lebih kecil. Nah, ketika petunjuk pertama anak-anak sudah tahu, kalau bisa jawab di petunjuk pertama, berarti Mikaela dapat nilai sesuai dengan nilai petunjuk pertama. Di petunjuk kedua, Abigail bisa jawab. Berarti Abigail dapat nilai di petunjuk kedua. Dan petunjuk pertama nilainya udah angus ya. Kalau anak yang bisa menjawab di petunjuk ketiga, berarti mendapat nilai sesuai dengan petunjuk ketiga. Petunjuk pertama. Aku terlihat gagah ketika memakai seragam polisi. Polisi ya, Rena dapat 50. Benar jawabannya polisi. Coba gambar yang kedua. Petunjuk pertama. Aku memimpin nomor 1 suatu negara demokrasi. Presiden Kathleen, benar Kathleen, dapat nilai 50. Ya, jawabannya presiden. Kalian amati teks puisi yang berjudul Cita-citaku. Cita-citaku. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu karena aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, semua akan ku perjuangkan. Apa judul puisi yang terdapat di slide? Cita-citaku. Ada berapa bait dalam puisi ini?
Satu baitnya terdiri dari berapa lari? 4. Amati video pembelajaran berikut ini. Apa sih itu rima? Rima adalah bunyi vokal setiap akhir baris. Bunyi vokal itu adalah A, I, U, E, O. Untuk baris yang pertama, kita lihat bahwa akhirannya adalah huruf K. Belakangnya K, yaitu huruf I. Kita tulis I. Pada akhir baris sendiri itu ada huruf U, maka kita bisa menggunakan U. Pada baris yang ketiga, akhir sendiri itu huruf K. Kita ambil huruf I, kita tulis I di sini. Lalu pada baris yang terakhir, huruf terakhirnya adalah U. U termasuk huruf vokal ya, maka kita tulis U di sini. Jadilah bait ini mengandung rima I, U, I, U. Macam-macam rima, pola rima I, U, atau kita tulis A ya. Yang kedua ini tidak sama dengan baris yang pertama kan? Yang baris kedua U, yang baris pertama I. Nah, jika tidak sama seperti ini kita tulis B. Lalu baris ketiga ini I sama dengan baris yang pertama, maka kita tulis A. Lalu baris yang keempat ini U tidak sama dengan baris yang pertama. Baris yang pertama kan I ya teman-teman. Ketika tidak sama kita tulis B. Rumus yang pertama, baris yang pertama sendiri itu harus ditulis A. Lalu rumus yang kedua, jika sama ditulis A, jika berbeda ditulis B. Jadi rimanya itu I, U, atau A, B. Yuk, sekarang kita analisa puisi Cita-Citaku ini. Bait yang pertama, suara indah alat musik. Bunyi vokal yang terakhir apa bunyi tik? Baris yang kedua, alunannya tenang mendayu, you. Baris yang ketiga, seakan selalu berbisik. Baris keempat, aku selalu ada untukmu. Mu. Jadi ini rimanya sama dengan A. Untuk baris pertama sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama dengan Bu. Nah, jadi A, B. Berarti jenis rima silang. Sekarang kita akan mengisi LKPD. Silakan dibuka. Nah, nanti menganalisa puisi yang ada di LKPD ya. Ada yang sudah. Kalau ngerjain kameranya mati. Oh iya, nggak apa-apa nak. Boleh. Ada bait pertama. Bunyi akhir baris pertama pada bait ini. Nah, bunyinya sih. Baris kedua, bunyi akhirnya apa? Ih. Sih juga. Pinter. Diandra, baris ketiga. Masih. Baris keempat. Jawabannya sih. Berarti rimanya apa? A. Jenisnya apa? Rima trit kedua. Rima puisi pada bait kedua adalah ku. Dan yang baris kedua. Ku. Nah, baris ketiga. Ku. Baris keempat. Ku. Jadi rimanya ini Rima terus. A. Jenis rimanya Rima terus. lah. Baris kedua. Ku. Ku. Baris ketiga. Rah. Baris keempat. Ku. Ku. Berarti rumus rimanya apa? A. B. Berarti jenis rimanya Rima silang. rima silang. Ma. Baris kedua, ma juga, pintar. Ya, baris ketiga, baris keempat, Ma. siapa yang rumusnya berarti A. Jenis rimanya rima terus. Kita nyanyi sama-sama ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Yang lemah, tidakkah sayangmu terasa
Siapa di sini yang bisa menjelaskan tahap-tahap proses menjadi kupu-kupu? Telur, ulat, Telur. kepompong, kupu-kupu muda. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Sekarang Ibu tanya, jadi ada berapa macam metamorfosis? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 fase, yakni telur, larva, pupa, kepompong, dan dewasa. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis yang tidak melalui tahap pupa. Ada berapa tahap untuk metamorfosis tidak sempurna? Nah, telur, nimfa, imago. Sekarang kalian isi LKPD. Anak-anak tuliskan saja jenis metamorfosisnya. Anak-anak gambar di kertas ya. Skema tahap metamorfosis sempurna, skema tahap metamorfosis tidak sempurna. Dan pertanyaan yang terakhir, perbedaannya. Nomor 1, metamorfosis sempurna. Nomor 2, metamorfosis tidak sempurna. Yang nomor 3. Metamorfosis sempurna Nomor 4. adalah sempurna. Nomor 5. Tidak sempurna. Nomor 6. Metamorfosis tidak sempurna. Skema metamorfosis sempurna pada hewan. Nah, seperti ini skema anak-anak. Tadi Samuel sudah menunjukkan skema metamorfosis tidak sempurna. Seperti ini. Kalian boleh gambar seperti ini. Ini metamorfosis sempurna, aku udah lanjut gambar yang 5. Oh iya, Papa tetap hebat. Yang ini metamorfosis tidak sempurna di bawahnya. Oh, yang di bawahnya metamorfosis tidak sempurna, yang di atasnya metamorfosis sempurna. Wih, Holly hebat. Skema metamorfosis sempurna. Apa perbedaannya? Metamorfosis sempurna terdiri dari 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna terdiri atas 3 tahapan, yaitu telur, kadang bahasa Indonesia, puisi, dan rima. Kalau IPA itu kita bahasnya tentang metamorfosis sempurna pada hewan dan metamorfosis tidak sempurna pada hewan. Oke. Profesi dan cita-cita. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang rima. Jenis rima ada 5. Metamorfosis adalah proses perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau struktur tubuh yang metamorfosis tidak sempurna. Perubahan bentuk tubuh yang di fase kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak. Metamorfosis tidak sempurna. Apa itu? Proses perkembangan hewan yang tidak selalu mengalami perbedaan pada setiap fasenya. Contohnya apa aja? Kecoa, capung, jangkrik. Ya, pembelajaran kita sudah berakhir. Nah, nanti Ibu berikan link evaluasi ya di Google Classroom. Untuk pembelajaran selanjutnya, tema 6, cita-citaku. Itu tema yang kedua. Hebatnya cita-citaku. Nah, kita tutup dengan doa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya.